RC3S kalau sudah siap, bisa kita mulai acaranya. Sebentar Mas, minta waktu 5 menit untuk streaming di YouTube. Masih setting. Oke, baik. Pak Dida, apa kabar Pak Dida? Kebetulan Pak Heru. Apa kabar Pak Heru? Ya, tambah seger Pak Heru. Aduh. Nggak ikut DPR, katanya ada DPR. Iya Pak. Jaga gawak aja Pak. Pak Widodo. Pak Widodo, wah ini. Kayaknya pandemi lah itu kayak itu tampilannya Pak Widodo. Tambah bulat kayaknya ya. Iya Pak. Soalnya banyak makan ikan ya. Ya, toplesnya dalam jangkauan tangan, radius jangkauan tangan, Pak. Pak Widodo nanti suaranya agak kurang, mungkin lebih dideketin dikit ya Pak Widodo. Tes 1 2 3. Kurang dikit. Kurang dikit Pak. Pak Widodo emang begitu Pak Edit, lama-lama kenceng nanti. Oh, Kan dulu lama-lama kenceng. Tes 1 2 3 3 2 1. Oh, enggak 5-10 sih Pak Widodo. Siap. Selamat pagi Pak. Monggo Bring. Bu Eti, Pak Agustan, dan tadi Bu Tika. Nah, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Pagi Pak. Pagi Pak. Assalamualaikum. Reza. Selamat pagi Pak Direktur. Halo Om, Pak. Jangan kebiasaan bahaya ngomongnya. Weh, Reza. Gimana Pak Reza? Alhamdulillah. Sehat Pak Dida? Alhamdulillah. Saya masih di sini dulu Pak. Siap. Masih. Wah. Pak Agung sudah nongol Pak Agung. Ya Pak Agung. Apa kabar? Ya Kak. Pak Rektor ini. Pagi. Gimana Pak Rektor? Apa kabar? Alhamdulillah Pak Dida. Aduh. Alhamdulillah gitu. Agung. Bentar lagi nanti MOU-nya ditandatangani ya Pak Rektor ya. Aman tuh. Aman. Siap. Insyaallah aman. Teman-teman soalnya ada pemantauan sampah laut, ada pemulihan terumbu karang juga itu dengan umrah Pak. Wah, ini ya. Terima kasih Pak. Sibuk juga ya Pak Dida ya. Biasa Bu. Wahyu. Ya Mas Agung. Alhamdulillah, waduh Kang Mas tuh iki. Pak Rektor, sehat Pak Rektor. Aduh, luar biasa Mas Reza. Ini the rising star Indonesia nih untuk Aduh, saya mah belum menjadi apa-apa Pak. Lengkap Mas Reza. Lengkap Pak, di sini ada Pak Yulianto, ada Pak Noir. Sudah hadir semua. Ada Pak Noir udah masuk juga ya? Pak Noir Oh iya sudah Pak Rektor. Pak Bambang Yulianto juga sudah Selamat pagi Pak Noir. Oh ya Pak Agung, selamat Prof Rektor buat jadi ketua ISAI. Iya. Waduh, innalillahi ada lagi tuh. Mudah-mudahan sukses Pak Agung. Support. Wah, banyak berkahnya nih. Pak Agustan dari BPPT juga sudah hadir. Pak Agustan. Terima kasih Pak Agustan hadir. Pak Noel, apa kabar Pak? Belum on. Pak Noel. Pagi Pak, sebentar Pak ya. Saya lagi di jalan nih Pak, mau kampus sebentar. Oh, Pak, silakan Pak. Ya. Ada di sesi 2 ya Pak? Iya Pak, ya Bu. Saya mohon maaf nih Pak Dida. Ya Pak. Saya nyeting background-nya kayaknya iPad saya nggak support. Jadi mohon maaf. Oh, tidak pakai background ya. Ini barusan saya terpaksa pakai jas Pak, karena pakai baju putih, background-nya blur. Oh, ya. Makanya bukan gagah-gagahan itu karena supaya di background-nya aja gitu kan.
Tapi dua-duanya Pak, Gagah dan backgroundnya. Kok Pak Widodo sama Pak Agung enggak ya, enggak blur ya? Padahal baju putih juga sama ya. Tergantung laptopnya dong, Pak. Oh, Pendekatan teknologinya itu yang bagus. Iya. Nah, kalau laptop Pak Rektor mah, aduh. Tergantung up to date-nya. Selamat pagi Pak Dida. Pak Gede, selamat pagi. Wah, terima kasih Pak Gede. Maaf ini saya nggak pakai kamera. Ya, Pak, monggo. Lagi Terima kasih Pak sebentar. Gede. Iya. Pokoknya ini ada Pak Agung. Iya, ya. Pak Heru, Pak Reza. Pak Gede lagi di Kuto ini. Selamat pagi Pak Hen. Iya. Ya, sehat-sehat semua, Pak. Nanti Sekarang Bali tambah rame nih ya. Mudah-mudahan Bu tambah Bali. rame dan kasusnya turun gitu. Akhirnya nanti kita Agustus ada training marinator lagi Pak Gede, yang Oh ASEAN. ya? ASEAN Oke. nanti di Siap, di siap. bulan Agustus nanti Siapa? yang ngadain. Ya, ditunggu Tahun lalu informasinya. lah gitu kan. Monggo Pak Gede. Terima kasih Pak Gede. Ya, ya. Saya memantau dulu ini dari sini aja. Ya Pak, monggo. Ini yang ngantri banyak. Pak Gede, murid-muridnya sudah ditampung di RC3S ya. Iya, terima kasih Pak Heru. Semakin banyak ditampung semakin bagus. Semakin mudah komunikasi kita. Pak Dida yang nampung ya. Ya, mohon diajak mereka di sana, Pak. Ya. Mohon tuh ini aja bimbingannya Pak Gede lah gitu kan. Ya, siap Pak Dida, siap Pak Direktur ya. Teman-teman sudah bisa dimulai yang RC3S di Bali? Bisa, Pak. Tidak ya? Nah, kita mulai saja ya. Mas Adi silakan MC-nya. Baik Pak Dida. Teman-teman sudah bisa di-admit semua? Sudah Mas Dedi, dipersilakan. Ya, baik. Saya mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung pada Cleansis Forum with Science atau forum diskusi bersama para ahli yang dengan bangga dipersembahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkolaborasi dengan Regional Capacity Center for Cleansis atau RCTS dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Laut Sedunia tahun 2021. Perkenalkan, saya Teddy Prasetyo dan saya yang akan memandu Sobat Hijau dan Bapak Ibu sekalian mengikuti forum diskusi pada pagi hari ini untuk memahami manfaat penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh dan permodelan dalam berkontribusi memitigasi serta mengendalikan sampah laut dan mikroplastik. Sebelumnya, saya izinkan saya untuk membacakan beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi para peserta untuk memastikan forum ini berjalan dengan lancar. Baik, yang pertama, peserta diharapkan untuk mengganti nama tampilan di akun Zoom-nya dengan format nama panggilan _instansi. Kemudian, selama acara berlangsung, para peserta diharapkan untuk off kamera demi kelancaran acara, kecuali saat diminta untuk foto bersama bila memungkinkan dan berkenan untuk on camera. Yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta diharapkan untuk tertib dan tidak mengganggu jalannya acara. Saat acara berlangsung, mikrofon dalam kondisi off, kecuali moderator dan pembicara. Pada akhir masing-masing sesi, peserta akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan melalui raise hand dan chat room yang diarahkan oleh moderator. Pak Widodo Setio Pranowo ya dari KKP. Silakan Pak Widodo. Sama waktunya 20 menit ya. Jadi nanti jam 10.40. Silakan Pak Widodo. Ya, terima kasih Pak
Sebentar, saya mau sharing screen terlebih dahulu. Bisa agak kencang sedikit suaranya, Pak. Tes 1, 2, 3. Baik, ya oke. Ya, terima kasih Pak Heru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Ini saya kebagian sebagai juru bicara pagi ini. Jadi topiknya yang diberikan memang terkait dengan marine drifter, tapi di sini saya akan memberikan gambaran sebetulnya status terkini riset dari riset sampah laut yang dilakukan oleh teman-teman di Pusat Riset Kelautan yang tergabung dalam gugus tugas riset sampah laut itu sampai di mana begitu. Jadi sebetulnya anggotanya cukup banyak yang melakukan research, jadi tidak hanya para peneliti di Pusat Riset Kelautan yang ada di Jakarta saja, tetapi ada dari Bali, dari Balai Riset Observasi Laut, kemudian juga dari Loka Research Kerentanan Pesisir di Sumatera Barat di Bungus, dan juga kemudian melakukan kerjasama juga dengan teman-teman seperti Mas Reza Cordova dari LIPI, dengan Pak Noir Purba dari UNPAD, dan Pak Rektor Umrah Mas Agung Damar Sakti. Jadi sebetulnya ini adalah kerja bareng-bareng begitu. Saya sedikit memberikan gambaran bahwa sebetulnya kalau ditanya ini KKP itu posisinya di mana sih gitu ya, maka KKP itu sebagai salah satu anggota dari tim kerja nasional, di mana memang memiliki ada dua strategi yang ditugaskan kepada badan riset, yakni terkait dengan terutama adalah tentang penelitiannya, pencemaran sampah dan dampaknya, juga melakukan pengembangan teknologi yang bisa digunakan untuk pengelolaan sampah. Nah, di sini juga tentunya begitu badan riset kemudian membuat laporan kepada KKP, dan tentunya KKP juga akan memberikan laporan tahunan kepada pada Kemenko Marves, dan tentunya otomatis juga akan ditembuskan kepada ketua harian di KLHK. Nah, sebelum melakukan pembangunan marine debris drifter, maka teman-teman yang dipimpin oleh Dr. Rini Rahmania, Dr. Dwi Yoga Nugroho, dan Dr. Desi Berlianti melakukan eksperimen secara numerik, secara komputasi gitu ya, dengan didasarkan melihat fakta-fakta yang ada. Misalnya pada tahun 2019 itu kemudian ada sampah yang sangat banyak di Phuket gitu kan. Nah, yang menarik adalah ketika dilihat ternyata sampah-sampah itu sumbernya dari bimoli gitu ya. Ada bimoli, fritos, strobos, mie sedap dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini yang menarik gitu. Kemudian rekan-rekan wartawan Monggaba yang posisinya di sana kemudian mengontak kepada kami di Pusat Riset Kelautan, apakah kira-kira ini sumbernya betul-betul dari Indonesia gitu kan ya. Sehingga kemudian ini sangat menarik untuk dilakukan kajian. Nah, kalau melihat pola arus ya, maka ini akan menjadi menarik karena bisa saja itu bukan dari Indonesia, tetapi bisa juga dia dari negara lain yang di sepanjang Semenanjung Malaka katakanlah. Tetapi ini juga harus dibuktikan juga gitu. Apakah memang ada barang-barang Indonesia yang diimpor sampai ke Thailand, ke Langkawi, kemudian mereka juga membuang sampah gitu kan. Nah, ini menjadi suatu research yang menarik yang menjadi dasar kemudian kita melakukan research terkait dengan marine debris dan pemodelan. Nah, dari sini kemudian teman-teman bersama dengan dibantu oleh World Bank kemudian mencoba melakukan simulasi numerik begitu dengan merilis partikel di sekitar 14 lokasi, terutama di pelabuhan-pelabuhan. Dari sini sangat menarik ketika
dilakukan simulasi dengan memperhatikan senario yang berbeda musim, ketika musim barat dan ketika musim timur, sehingga ternyata betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dida di awal tadi, bahwa namanya marine debris ini sudah transboundary gitu. Jadi dia bisa larinya bisa jauh sekali gitu. Jadi sudah melewati lintas batas negara. Hal ini yang kemudian juga memberikan semangat kepada teman-teman peneliti untuk lebih giat dalam melakukan research terkait dengan hidrodinamika gitu. Kemudian kalau kemudian kita lihat lagi, karena struktur dari negara Indonesia, negara kepulauan Indonesia ini memiliki wilayah yang unik, yang berbeda di wilayah barat maupun di wilayah timurnya dari struktur batimetrinya, maka ini kemudian yang menjadikan keunikan dari arus-arus yang ada. Contohnya saja kalau kita melihat perbedaan yang ada di Laut Jawa dan di Selatan Jawa katakanlah, itu sangat kontras gitu. Karena di Laut Jawa dia dangkal, di Selatan Jawa ada palung, ada kemudian laut dalam. Nah, di sini kalau kita lihat sama-sama, maka kita bisa melihat banyak sekali arus-arus pusaran, arus-arus eddy. Ini yang kemudian menjadi menarik, apakah kemudian si arus-arus eddy ini juga akan membawa sampah-sampah itu bisa masuk ke dalam laut yang lebih banyak. Nah, tim yang dipimpin oleh Mbak Devi dan kawan-kawan juga melakukan survei ke Muara Gembong. Kemudian teman-teman yang di kantor kemudian melakukan simulasi. Di sini Dr. Dwi Yoga mencoba melakukan simulasi kalau misalnya ada partikel sampah dikeluarkan dari Muara Gembong, kemudian dalam periode musim barat ya sampai kemudian musim peralihan, maka sangat menarik bahwa partikel tersebut ternyata bisa melewati Selat Lombok, Nusa Penida, bahkan ada beberapa juga yang kemudian berbelok sedikit masuk ke Selat Bali dan kemudian kembali lagi menuju ke Samudra Hindia. Nah, dari gambaran yang ini gitu ya, kita bisa melihat bahwa ada probabilitas dari sampah itu yang terangkut terus menuju ke laut lepas, tapi ada juga probabilitas yang kemudian terdampar di pantai. Berdasarkan hal ini, maka kita juga bisa kemudian mendapatkan pencerahan gitu. Mengapa sih Bali kok selalu dapat kiriman sampah tiap tahun begitu ya? Dan misalnya dengan asumsi bahwa di Pulau Jawa ini adalah merupakan pulau yang paling padat penduduknya, kemudian kalau misalnya penanganan sampah di darat tidak begitu bagus sehingga 30%-nya masuk ke laut, katakanlah seperti itu, maka bisa saja bahwa sampah-sampah yang dari Laut Jawa akan terbawa arus kemudian terdampar di Bali. Ini yang kemudian menjadi hal yang menarik gitu ya. Kemudian simulasi dilanjutkan lagi dengan mengambil senario musim timur, di mana angin cenderung bergerak dari timur menuju ke barat. Nah, kalau sumbernya dikeluarkan dari Muara Gembong, maka ini akan lebih cepat menuju ke laut lepas. Jadi betul-betul langsung lewat Selat Sunda, langsung masuk ke Samudra Hindia, dan ini bisa sampai ke Samudra Hindia bagian lebih ke barat lagi gitu ya. Ini menjadi hal yang menarik begitu. Kemudian teman-teman yang dipimpin oleh Mas Anwar Rizal dan Dr. Budi Gunadarma kemudian juga dibantu oleh World Bank mencoba melakukan deployment marine drifter. Marine drifternya ini dibikin sedemikian rupa sehingga beratnya kira-kira samalah dengan sekumpulan sampah gitu yang kalau di laut gitu ya. Kemudian di beberapa sudah dilepaskan di
mulut Sungai Cisadane gitu ya, Bengawan Solo, Musi dan lain sebagainya. Nah, pelepasannya waktu itu tahun 2020 ya. Dan yang sangat menarik ada yang dilepaskan sekitar bulan Februari tahun 2020. Ternyata polanya dia sama seperti hasil simulasi numerik bahwa dia melewati Laut Jawa, masuk ke Selat Lombok, kemudian dia keluar ke Samudra Hindia, bahkan dia hampir mendekati Kokos gitu kan ketika bulan Juli. Jadi ini cukup memberikan gambaran bahwa ini suatu hal yang sangat ilmiah dan sangat menarik gitu. Jadi kalau dihitung secara statistik, maka kalau misalnya ada sekumpulan sampah yang keluar dari muara sungai gitu ya, kemudian terangkut oleh arus, maka sekitar 30%-nya itu akan bisa sampai ke laut lepas gitu. Nah, ini tentunya masih bisa diperhitungkan lagi apakah benar ataukah tidak gitu ya. Tapi jelas memerlukan waktu dan biaya. Nah, kemudian pada pagi hari ini mulai dari jam 8 tadi kebetulan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan Prancis pagi ini melakukan launching juga Marine Drifter dilepaskan di Marina Ancol gitu ya. Sekaligus kemudian melaunching ada sebuah atlas gitu. Nah, atlas ini merupakan hasil dari simulasi-simulasi yang sudah dilakukan dan juga beberapa verifikasi yang sudah dilakukan. Totalnya ada 96 halaman. Semoga nanti segera bisa di-sharing ke publik begitu setelah pagi ini. Dan selain kita mendapatkan bantuan pendanaan dari World Bank, maka dari APBN pun juga ada pendanaan untuk pengembangan yang lebih advance lagi terkait dengan buoy drifter gitu. Jadi teman-teman peneliti di Balai Research Observasi Laut di Perancak juga melakukan pembangunan atau merancang alat yang namanya buoy drifter. Jadi sebetulnya konsepnya sama dengan marine debris drifter begitu. Cuman nanti akan dilakukan modifikasi supaya nanti bisa mendapatkan sesuatu yang bisa kita inginkan. Nah, kemudian hal yang menjadi menarik yang nanti rencananya ke depan juga akan dilihat adalah bagaimanakah kemudian si mikroplastik ini kemudian dia bisa terbawa oleh arus eddy ya. Kemudian kalau di selatan Jawa tadi ada namanya upwelling dan downwelling. Nanti semoga harapan saya Pak Noir Purba bisa menjelaskan lebih detail lagi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di yang gambar sebelah kiri itu sebetulnya adalah gambar yang warna merah itu adalah klorofil. Jadi ini data dari satelit ya, bahwa kelihatan di situ bahwa klorofil yang ada di pesisir selatan Jawa itu dia bisa tertarik menuju ke lepas pantai jauh di selatan Jawa. Nah, dari sini kemudian dia akan mempunyai kemungkinan dia akan dibawa ke laut yang lapisan yang lebih dalam gitu ketika kita melihat yang gambar sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu yang merah itu adalah upwelling atau airnya alirannya menuju ke atas. Kemudian yang hitam ini adalah downwelling. Nah, kemudian yang bulatan-bulatan kuning ini adalah ikan tuna sirip kuning gitu. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya si ikan tuna sirip kuning ini ternyata dia suka berada di tepian-tepian arus eddy. Jadi di tepian daerah upwelling maupun di tepian arus downwelling. Nah, kalau misalnya ada mikroplastik yang dari pesisir kemudian dia terbawa oleh downwelling menuju ke
dalam lautan, apakah kemudian dia akan bisa ditermakan tanpa sengaja oleh si ikan-ikan itu? Ini yang kemudian menjadi suatu pertanyaan research yang menarik untuk dikembangkan ke depan. Kemudian selain dari research terkait marine debris drifter, maka tim yang dipimpin oleh Dr. David Vianti, Mas Nasir dan Dr. Agus, maka melakukan survei di tahun 2021. Kembali lagi karena ini sedang melengkapi data di Laut Jawa dan di Laut Selatan Jawa, maka pada bulan Mei ini tim sudah melakukan survei di bulan Mei kemarin, fokusnya di sekitar Teluk Pangandaran gitu ya, mengambil beberapa lokasi di Teluk Pangandaran untuk melihat lebih detail lagi, mulai dari sampling yang di air sampai kemudian di ekosistem lamun, sampai kemudian menggunakan drone gitu. Kemudian teman-teman juga pada hari ini juga secara simultan ini bagi-bagi tugas, ada yang ngurusin launching dengan menteri, ada yang kemudian hari ini sudah menuju ke laut, jadi melakukan sampling yang ada di sekitar estuari Cisadane begitu. Mengapa di sekitar estuari Cisadane? Karena berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan, saya membantu Pak Noir Purba, bahwa kalau kita lihat di hasil simulasi yang di sebelah kanan gitu, kita lihat, saya zoom sedikit, bahwa memang di sekitar Cisadane itu kalau musim timur ya, musim timur itu bisa berpotensi banyak mikroplastiknya gitu dibandingkan ketika musim barat, agak lebih sedikit. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi hal yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian dari timnya Dr. Handi Chandra melakukan pengembangan teknologi solusi kapal insinerator sampah di pulau-pulau kecil. Jadi berdasarkan penelitian dari rekan kami juga teman dari staf di Kementerian Kelautan Perikanan, bahwa ketika dia melakukan tesisnya, salah satu lokasinya adalah di Pulau Tidung, itu memang sangat menarik ketika melihat dinamika dari sampah yang dihasilkan di Pulau Tidung. Jadi di sini hal yang menarik adalah ketika musim barat ya, jumlah pengunjung di Pulau Tidung menurun, tetapi sampahnya malah justru lebih banyak gitu kan, ketimbang musim yang lain gitu kan. Hal ini ternyata karena apa? Karena ketika musim barat gelombangnya tinggi, kapal pengangkut sampah yang dari Jakarta itu terhambat, terkendala oleh gelombang untuk menuju ke sana untuk menjemput sampah begitu. Jadi akhirnya sampahnya menumpuk. Nah, dari sini kemudian Dr. Hadi Chandra dan kawan-kawan kemudian mencoba mendesain terkait dengan kapal pengumpul sampah dan juga kapal insinerator sampah gitu. Karena memang logikanya adalah kalau demikian kapal-kapal pengangkut sampah ataupun kapal insinerator sampah itu harus diperbanyak begitu, sehingga akan mengurangi biaya transportasi yang tinggi, karena ternyata kapal pengangkut sampah itu membawa sampah dari Kepulauan Seribu dibawa ke Jakarta dan kemudian dibawa ke Bantar Gebang gitu, sehingga ini juga ternyata cost-nya itu sangat banyak gitu kan. Nah, dari hasilnya research yang dilakukan oleh Mbak Yusra Hayati, ternyata memang sampah plastik dan styrofoam ini yang memang paling banyak di Pulau Tidung. Tahun ini desainnya
sedang diajukan ke Ditjen HG untuk paten gitu. Semoga bisa segera selesai. Tetapi hal yang sangat menarik adalah fenomena yang terjadi di Kepulauan Seribu itu hampir sama dengan fenomena yang terjadi di Karimun Jawa. Sehingga pada awal tahun 2021 kami di Badan Riset Kelautan dan Perikanan kedatangan tamu dari Komisi D DPRD dari Kabupaten Jepara. Nah, mereka kemudian sangat menyambut baik desainnya dan desain dari kapal insinerator sampah dan kapal pengangkut sampah, kemudian melakukan kerjasama untuk mendesain kapal yang bisa lebih fleksibel untuk bergerak di Kepulauan Seribu untuk mengelola persampahan di Kepulauan Karimun Jawa untuk mengelola persampahan di sana. Kami juga sudah membuat website untuk mengkompilasi hasil-hasil kegiatan kami dan juga sebagai diseminasi untuk melengkapi website yang sudah dibangun oleh Kemenko Marves dan KLHK. Silahkan nanti rekan-rekan semua bisa berkunjung ke http://pusriskel.litbang.kkp.go.id/marine-debris. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Heru. Saya kembalikan waktunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Widodo. Sharing kegiatan yang dilakukan dengan beberapa teman-teman peneliti. Ya. Tadi disampaikan ada rencana untuk kapal pengangkut sampah dan juga insinerator. Hanya ini pendapat saya ya, insinerator itu agak costly gitu Pak. Jadi yang sudah ada juga sudah beberapa yang tidak berfungsi lagi. Jadi mungkin ini perlu dikaji lebih lanjut ya untuk keberlanjutan daripada kapal itu kalau nantinya dijadikan sebagai kapal insinerator sampah. Baik, terima kasih. Saya mengundang saja peserta yang akan lakukan pertanyaan, yang akan menyampaikan pertanyaannya. Mohon bisa disampaikan dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Silakan para peserta dan. Selamat pagi Pak Heru, apakah bisa bertanya? Dari Bu siapa kepada siapa? Iya, sudah dekat Pak Herunya. Selamat pagi Pak. Saya nggak bisa melihat. Saya kalau lewat HP. Oh, Bu Nila, monggo Bu Nila. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Heru untuk kesempatannya. Bantu di sini juga. Saya dari IWP Indonesia Waste Platform dan saya sangat senang sekali hari ini bisa melihat begitu banyak upaya-upaya canggih dari teman rekan-rekan dari berbagai bidang yang sangat evidence based dan terus terang sangat membanggakan. Kebetulan bidang saya kesehatan. Tapi pertanyaan saya adalah, yang pertama adalah, apakah sejauh ini, karena judul dari webinar ini tentu pemantauan, ya, monitoring sampah plastik, tapi dari melihat berbagai kemajuan teman-teman dari LAPAN, dari Batan, dari BPPT, ya, dan juga terakhir malah BKMG ya, dan juga KKP, pertanyaan kami tentu dari bidang kesehatan adalah apakah sejauh ini sudah ada penelitian di Indonesia yang valid mengenai pencemaran atau monitoring ini juga di makhluk hidup. Jadi misalnya contohnya di ikan-ikan tentunya concern kita, dan juga di manusia dan di pertanian, di tanaman. Nah, tentu kita tahu mikroplastik ada ukurannya, dan kita lebih khawatir lagi kalau itu pun sudah terdegradasi menjadi nanoplastik. Saya rasa data itu sudah ada juga di luar negeri. Itu pertanyaan pertama Pak Heru. Yang kedua adalah upaya-upaya yang sangat canggih, dan tentu ya kita semua tahu bahwa ini juga membutuhkan dana yang besar untuk memang memonitor pencemaran-pencemaran sampah plastik atau khususnya mikroplastik ini yang sangat mengancam tentu nantinya keanekaragaman hayati. Tapi kita tahu bahwa upaya-upaya canggih ini itu adalah di hilir tentunya Bapak Ibu. Pertanyaan kami adalah
apakah juga sudah dipikirkan mungkin dari KLHK tentunya sebagai salah satu atau Kemenko Maritim Investasi, bahwa upaya canggih untuk memantau di hilir sudah terjadi sebenarnya pencemaran atau kebocoran itu, di mana 80% sampah laut kita ketahui semua adalah terbanyak dari daratan. Mungkin dari fishing gear dari nelayan ada juga, tapi kan terbanyak dari daratan. Mengapa juga tidak dipikirkan upaya-upaya canggih di hulu yang memang sangat-sangat dibutuhkan, karena 80% itu adalah dari perilaku manusia, bukan perilaku hewan, bukan perilaku alam atau perilaku cuaca. Saya sangat setuju dengan upaya canggih tadi, tumpahan minyak, atau mungkin satu saat yang mudah-mudahan tidak terjadi ya, kebocoran radiasi atau apa, yang membutuhkan upaya canggih untuk mendeteksinya sehingga tidak mencemari lingkungan atau tidak membahayakan. Tapi ini adalah pertanyaan kedua yang saya tujukan tentu ke panitia dan khususnya ke KLHK. Terima kasih Pak Heru, nyuwun sewu kalau agak banyak. Baik, terima kasih. Barangkali saya mengundang yang kedua, biar waktunya agak padat. Berikutnya, kalau ada yang... Pak Heru. Ya. Kota Tanjung Pinang, Pak. Ya, monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Heru Waluyo sebagai moderator. Salam takzim dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat narasumber. Menarik kalau misalnya menyimak penelitian yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari mulai awal hingga akhir BMKG. Saya menanyakan tadinya di wall kita Pak terkait lokasi lokus penelitian. Karena kebetulan kami di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berada di ujung Selat Melaka. Nah, kiranya untuk ke depan jika memang belum ada untuk wilayah perairan kami di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang, boleh dilakukan penelitiannya, Pak. Dan yang kedua, kami menanyakan kepada instansi mana di pusat atau di provinsi maupun kabupaten kota kami bisa mengetahui pola arus air laut tersebut, Pak. Karena jika memungkinkan di level kami untuk melakukan simulasi tadi menarik, Pak, untuk kami melakukan upaya penanggulangan ataupun pengendalian atas sampah yang ada di perairan di sekitar Kota Tanjung Pinang tersebut. Demikian dulu Pak Heru, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ruslan. Berikutnya. Izin bertanya Pak Heru. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya Diah Permata dari Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Tita. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Mas Widodo juga luar biasa karena lama tidak berjumpa. Kepada Bu Tita saya ingin menyampaikan pertanyaan. Kira-kira dari Batan itu ada tidak fasilitas untuk memeriksakan atau mengujikan misalnya kandungan mikroplastik dalam organisme laut begitu, atau terutama untuk invertebrata. Begitu, terima kasih Bu Tita. Terima kasih Pak Heru. Baik, terima kasih Bu Diah. Berikutnya, barangkali 5 pertanyaan terlebih dulu, 5 peserta terlebih dulu ya. Berikutnya kalau ada. Baik, kalau belum ada, saya mengundang para narasumber untuk merespon terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Barangkali pertama dari Bu Nila selain dari IWP, Indonesian Waste Platform, juga dari Universitas Indonesia ya, yang terkait dengan dampak mikroplastik yang sudah ada di makhluk hidup, ya, apakah sudah ada atau belum. Kemudian apakah sudah dipikir terkait dengan kegiatan yang ada di hulunya, ya. Kalau ini barangkali kalau ada Pak Dida nanti sekaligus bisa merespon. Pak Dida masih ada atau tidak ya? Kemudian dari Tanjung Pinang, ini apakah sudah ada kegiatan penelitian yang dilakukan di
Pulau Bintan ya, di Tanjung Pinang. Kemudian instansi mana yang bisa memberikan informasi terkait dengan pola arus laut? Ya, mungkin ini Pak Widodo nanti bisa menjawab. Kemudian Bu Diah, apakah dari Batan sudah ada uji mikroplastik atau bisa melakukan uji mikroplastik? Barangkali ini nanti ke Bu Eti ya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ini terkait dengan pertanyaan Bu Nila, barangkali apakah Pak Widodo yang terkait dengan mikroplastik yang sudah ada di makhluk hidup? Ya, terima kasih Pak Heru, terima kasih Ibu Amara Nila. Memang pertanyaan yang menarik, apakah sudah ada penelitian terkait dengan kandungan mikroplastik atau nanoplastik di dalam ikan? Beberapa peneliti di Badan Riset Kelautan memang masih dalam proses melakukan penelitian, tapi mungkin belum secure untuk dirilis ke publik gitu, karena takutnya nanti akan apa namanya, kalau analisanya belum matang, ditakutkan nanti akan membuat heboh dan membuat gaduh. Tetapi kalau tadi saya sempat share di chat bahwa ada data dari penelitian dari teman-teman dari Unika bahwa mereka juga sudah menemukan dan berani mempublish datanya di websitenya mereka, temuan mikroplastik yang ada di dalam ikan belana. Nah, ikan belana ini kayaknya adalah ikan yang di daerah muara, artinya secara logika bisa saja terjadi karena di muara itu kan tentunya banyak mangrove ya, di dekat-dekat akar mangrove itu biasanya kalau pas surut itu pada saat airnya surut maka dia akan menjebak sampah-sampah plastik lah. Kalau misalnya itu terakumulasi cukup lama dan kemudian plastik itu juga mungkin bahannya lebih mudah untuk terdegradasi menjadi yang kecil-kecil, mungkin saja dia mempunyai kesempatan untuk terkonsumsi oleh si ikan belana begitu. Tapi itu dari hasil penelitiannya dari teman-teman di Unika. Jadi mungkin ada penelitian-penelitian yang lain yang lebih bisa memberikan gambaran. Kemudian gini, kalau terkait dengan sampah plastik memang menjadi hal yang menarik karena begini, kalau misalnya di laut itu bisa saja katakanlah di suatu daerah itu dia sudah mengamankan lokasi tidak membuang sampah, tetapi lokasi tersebut masih bisa mempunyai peluang tercemari oleh sampah dari tempat lain karena memang bisa terbawa dari tempat lain karena arus gitu. Nah, arus itu kan dia memang dalam waktu saking dinamisnya, maka dalam hitungan detik dia juga bisa cepat berubah. Sehingga katakanlah misalnya pernah di lokasi di Nusa Penida pada suatu saat terlihat banyak sampah begitu, tapi dalam beberapa jam kemudian sampah itu sudah hilang. Sudah hilang itu karena dia terbawa oleh arus ke tempat lain, berpindah begitu. Nah, jadi sehingga memang kalau berbicara terkait penanggulangan sampah tidak bisa berbicara secara sendiri saja, tetapi memang harus bareng-bareng secara regional gitu. Kayak misalnya tadi yang saya contohkan, misalnya sampahnya yang ditemukan di sepanjang pantai Phuket begitu, tetapi bisa saja itu memang tertransport atau terangkut dari Indonesia ataupun dari Malaysia dan lain sebagainya, sehingga memang diperlukan penanggulangan secara bersama, tidak hanya secara lokal saja. Sementara itu dulu arus, terkait dengan arus ya. Terkait arus sebetulnya banyak instansi yang sudah menyediakan data arus, katakanlah seperti tadi yang dipresentasikan oleh Pak Kepala Pusat Eko dari BMKG telah menyediakan data arus, kemudian BPPT juga menyediakan data arus, dan dari katakanlah dari beberapa instansi di luar negeri juga menyediakan data arus. Cuman memang tentunya sangat berbeda resolusi baik spasial maupun temporal. Nah, maka tergantung dari kebutuhannya, apakah
apakah kemudian data-data yang tadi secara umum tadi tersedia secara gratis memang sudah memadai atau belum gitu. Kalau misalnya tidak memadai, maka saya yakin bahwa instansi-instansi yang menyediakan data seperti katakanlah KKP, BMKG, BPPT, LAPAN gitu ya, tentu bersedia akan sharing data kalau memang dibutuhkan, tinggal berkirim surat. Mungkin demikian Pak Heru, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang terkait dengan barangkali KKP ini, apakah sudah ada kegiatan penelitian yang ada di Bintan, di Tanjung Pinang misalnya? Ini juga pertanyaan ke para narasumber nanti ya. Ya, kalau terkait di Bintan, penelitian dari teman-teman dulu sudah pernah melakukan penelitian, tapi sudah lama, tapi sebetulnya bukan terkait langsung dengan sampah plastik begitu atau sampah yang lain, tapi terkait dengan ini apa namanya pencemaran minyak pernah di sana begitu, karena memang di sana sering terjadi tumpahan minyak yang belum diketahui sumbernya begitu. Reguler ya setiap tahun ya. Itu reguler gitu. Jadi kami pernah melakukan research, kemudian juga dibantu oleh Mas Rektor Agung Damar Sakti gitu. Tentunya kalau misalnya di sana ada umrah, saya yakin kemungkinannya sudah lebih advance penelitiannya di sana karena saya tahu sudah Mas Agung Damar Sakti memiliki berbagai instrumen yang sudah canggih-canggih untuk memantau dan mengukur di laut begitu. Jadi semoga kalau misalnya bisa menggandeng teman-teman dari LSM begitu ya, melakukan penelitian sampah plastik, mungkin sebetulnya bisa dilakukan gitu, karena intinya kalau untuk yang riset sampah plastik atau sampah lain kan sebetulnya kita seperti pemulung saja, mengambil sampah gitu kan, kemudian mengidentifikasi, kemudian memilah-milah gitu, tapi dengan ada tekniknya, bagaimana cara samplingnya dan lain sebagainya begitu, sehingga mungkin ini bisa dilakukan secara bersama-sama dengan rekan-rekan LSM. Demikian Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Widodo. Masih kalau Pak Didat tidak ada, saya bisa membantu begini Bu masih RDP Pak Didat. Bu Nila, karena kebetulan ini karena forumnya adalah dari Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut. Jadi kita lebih membahas kepada yang berada di laut gitu ya. Kalau kita menyadari bahwa permasalahan sampahnya itu memang 80% tadi yang disampaikan Bu Nila adalah berasal dari darat gitu ya. Itu ada direktorat tersendiri yang ada di KLH yang mengurusi sampah yang ada di daratan gitu. Walaupun di Direktorat Pesisir dan Laut ini juga tentu tidak bisa lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada di darat. Karena memang yang ada di Direktorat Pesisir dan Laut ini juga mengkaji permasalahan-permasalahan pencemaran yang sifatnya adalah atau sumbernya adalah dari daratan ya, dari land-based pollution. Jadi land-based pollution dan marine pollution ini menjadi hal yang terkait erat yang ada di lingkungan hidup. Hanya ada dua direktorat yang yang mengurusi gitu, yang menangani. Jadi untuk yang sampah-sampah yang ada di darat, ada di Direktorat Sampah, ada direktoratnya tersendiri. Saya kira itu Bu Nila yang bisa kami informasikan. Kalau ada pertanyaan yang lain dari peserta, Pak Heru, masih ada? Pak Heru, monggo. Pak Heru, mungkin saya boleh menambahkan untuk pertanyaan dari Bu Nila tadi. Oh ya. Mungkin ya. Saya sebetulnya belum sesi saya, tapi mungkin ada kaitannya ini tadi saya menambahkan apa? Ya, saya informasikan terlebih dulu Pak Bambang ini nanti akan bicara pada sesi kedua ya Pak Bambang ya. Ya. Jadi mungkin pernah melakukan kegiatan yang terkait dengan mikroplastik yang ada di makhluk hidup. Monggo silakan Pak Bambang. Matur nuwun.
Ya mungkin saya menambahkan dari Mas Widodo Pranowo ini ya, kolega saya dulu di kelautan. Halo Mas Widodo. Ini memang berkaitan dengan tadi pertanyaan Bu Mila ya. Apakah mikroplastik sudah mencemari organisme di laut ya? Kebetulan kami memang mengkaji hal itu. Kebetulan ini juga masih berjalan dan yang sudah di 2019 juga sudah kami lakukan, kemudian kini kami lanjutkan. Memang dari hasil kami itu menunjukkan bahwa ikan di laut di perairan pantai Semarang itu memang sudah mengkonsumsi ya, atau kemasukannya mungkin tidak sengaja ya, atau sengaja bisa juga kalau mereka memandang itu seperti dengan visual mereka itu seperti makanan. Tapi secara kelimpahan kandungan yang kami analisis dari saluran pencernaan dari ikan, kebetulan yang kami analisis ini ikan 3 wajah ya, genus Nibea. Kemudian juga yang sekarang ini kami lanjutkan dengan ikan yang lain, ikan jui ya. Itu menunjukkan memang sudah terkontaminasi ya, sudah ada polutan mikroplastik di dalam saluran pencernaan itu. Itu sudah ada dan partikelnya memang bentuknya bentuk dari mikroplastiknya memang ada semua ya, dari fragmen fiber ya, kemudian film, kemudian pelet, itu ada semua bentuk-bentuk itu. Jadi itu memang sudah terkandung dalam kalau kita menghitung selama ini masih, kalau di dalam perut ikan itu masih dalam jumlah partikel per stomach-nya ya. Jadi masih jumlah bijiannya ya. Jadi nanti mungkin kami akan lakukan dari biji itu kita transformasikan ke konsentrasi ya, jadi kita akan timbang itu. Yang kami sudah lakukan penimbangan itu adalah konsentrasi mikroplastik pada air ya. Jadi kita nanti bisa menghitung beban pencemar mikroplastik itu dalam air ya. Jadi sudah tidak lagi dalam bentuk partikel, tapi dalam bentuk biomasa berapa miligram per liter gitu ya. Ini yang sedang kami lakukan, tapi di dalam ikan itu memang sudah positif dari 3 kali penelitian yang kami lakukan itu sudah menunjukkan bahwa ikan itu terkonsentrasi atau terkontaminasi oleh mikroplastik. Bahkan yang terakhir ini kemarin garam itu yang ada di Rembang itu juga sudah mengandung mikroplastik. Jadi sudah bentuk-bentuk tadi semua fragmen dan pelet dan lain-lain itu sudah ada di dalam garam yang ada di sentra garam di Rembang. Ya ini seperti dikatakan Mas Widodo tadi, kalau ini dirilis di publik mungkin ya akan menjadi kekhawatiran. Jadi ini masih sebatas internal saja, memang seperti itu yang kami temukan. Demikian Pak Heru Waluyo, matur nuwun. Baik, terima kasih. Matur nuwun Pak Bambang. Saya mengundang Bu Tita. Bapak dan Ibu sekalian, masih ada 10 menit karena kita akan selesai jam 12, maka kami minta kepada masing-masing narasumber, masing-masing pembicara untuk membuat closing remarks ya, terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Jadi barangkali bisa berupa kesimpulan atau kata-kata kunci yang bisa disampaikan kepada para peserta. Silakan, saya persilakan dari pertama Bu Eti memberikan satu kata kunci atau closing remarks. Ya, kerja bersama kata kuncinya Pak. Jadi memang ini masalah besar, kita mesti kerja bersama, kita kerja bareng dari hulu ke hilir, maka LAPAN siap kerja bareng dengan segala macam teknologi yang bisa kami kembangkan bersama. Begitu Pak Heru, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eti. Kemudian Bu Tita. Baik, terima kasih Pak Heru. Kembali di sini saya sampaikan bahwa teknologi nuklir dalam hal ini bukan hanya tadi berkecimpung di bidang energi, tetapi juga banyak aplikasinya yang sangat
dibutuhkan oleh tadi kehidupan kita gitu kan, salah satunya tadi dalam untuk berkontribusi ya ini karena mereduksi sampah itu tadi dari upstreamnya ya, gimana kita mencoba mengolah limbah plastik yang ada sehingga kemudian secara tidak langsung akan mengurangi sampah-sampah yang kemudian akan menjadi tadi pencemaran di di lautan gitu kan. Nah, untuk yang sudah tercemar atau yang sudah memang ada di dalam lautan, maka teknik nuklir pun bisa berperan serta di situ dengan tadi teknik-teknik yang sudah saya sampaikan, seperti mengukur atau mengetahui umur plastik di dalam sedimen, atau kemudian mengetahui tadi indikasi ikan-ikan yang sudah tercemar, dan atau kemudian dengan teknik tracernya melabelisasi ikan-ikan atau biota laut yang menjadi model, kemudian mempelajari bagaimana tadi akumulasinya di dalam tubuh biota tersebut. Terima kasih Pak, kira-kira seperti Baik, itu kontribusi terima yang kasih, bisa Bu diberikan Gita. oleh teknik nuklir. Kemudian Pak Widodo, monggo Pak Widodo. Terima kasih Pak Heru. Dari saya ingin mengajak semua kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari keluarga kita sendiri supaya kita bisa menangani sampah supaya tidak terbuang kemana-mana. Karena begitu sampah terbuang kemana-mana, walaupun kita tinggal di gunung, kalau itu ada sungai, sungai itu mengalir ke laut, maka sudah tidak bisa kita bendung lagi, sampah itu akan lari kemana-mana. Demikian, terima kasih Pak Heru. Baik, terima kasih. Next, Pak Agustan. Terima kasih Pak Heru. Kalau umpama dari kami lebih menyoroti kolaborasi bersama untuk mengantisipasi dan mereduksi masalah sampah di laut, kesiapan sumber daya manusianya, karena data dan teknologi sudah ada dan tersedia, hanya dibutuhkan yang bertanggung jawab atau operasionalisasinya seperti apa. Nah ini mungkin harus kita jelaskan. Mungkin KLHK sebagai leading kementerian yang akan bertugas atau beroperasional untuk memantau pergerakan sampah di laut ini. Demikian Pak Heru, makasih. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Eko, apakah masih ada dari Tarakan? Pak Eko sudah meninggalkan. Baik, kalau gitu Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya tidak perlu membuat kesimpulan lagi karena kesimpulan sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak. Saya hanya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi para narasumber dan juga para peserta yang telah ikut serta di dalam kegiatan forum ini. Gitu ya. Kita tentu nanti akan menindaklanjuti terkait dengan teknologi-teknologi yang sudah ada di masing-masing kementerian dan lembaga. Ya, nanti Pak Dida akan merumuskan atau mengundang Bapak Ibu kembali untuk menindaklanjuti dari kegiatan-kegiatan ini. Dari saya, Heru Waluyo, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik terhadap para narasumber maupun para peserta, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Ya. Terima kasih Pak Heru dan para moderator. Sobat Hijau dan Bapak Ibu sekalian, demikian sesi pertama dari Cleansys Forum with Science mengenai pemanfaatan teknologi untuk pemantauan sampah laut dan mikroplastik. Sebelum berlanjut pada sesi berikutnya, kita akan break sejenak selama 60 menit atau 1 jam. Nah, Sobat Hijau dan Bapak Ibu sekalian, diharapkan untuk tetap terkoneksi dengan meeting room ini hingga sesi selanjutnya dimulai pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.